Oke. Wis rong sa? Sudah. Oke, mulai lagi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang urgensi pendekatan konseling pada anak berbakat. Yang kedua, sebelum kita mulai, marilah kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sally Veronica Cahyani, kedua ada Mbak Esa Dian Lestari, ketiga ada Mbak Mega Ayundaning Pratiwi, ketiga saya sendiri, Rizal Penkupat. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya, berbagai latar belakang yang ada, seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya diadakan konseling pada anak berbakat akademik. Pelayanan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah dan di madrasah memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama fungsi pencegahan. Jadi bimbingan dan konseling itu memiliki fungsi pencegahan, yaitu di mana layanan bimbingan dan konseling itu memberikan pelayanan untuk pencegahan atau sebelum terjadinya masalah atau yang disebut dengan fungsi preventif, yaitu dilakukan karena agar tidak terjadi permasalahan. Jadi di sini misalkan formatnya seperti bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok itu ditujukan agar mencegah terjadinya suatu masalah. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman, di mana bimbingan dan konseling itu juga memberikan pemahaman-pemahaman atau pengetahuan baru terhadap konseli maupun peserta didik yang ada di sekolah, agar mereka itu tidak melaksanakan atau mengerjakan suatu permasalahan dan mungkin mereka juga akan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Yang ketiga yaitu fungsi pengentasan, di mana bimbingan dan konseling itu memberikan suatu bantuan untuk menyelesaikan permasalahan atau mengentaskan suatu permasalahan. Di sini yaitu fungsi pengentasan atau bimbingan dan konseling itu membantu untuk mengobati suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan, di mana bimbingan dan konseling itu memiliki fungsi pemeliharaan, yaitu untuk memelihara supaya tidak terjadi kembali suatu masalah yang baru, sehingga peserta didik atau konseli itu bisa dalam perilaku atau sikap yang diinginkan dan juga tidak dan selalu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selanjutnya, perlunya konseling bagi anak berbakat akademik ini juga diperkuat oleh Silverman pada tahun 1993 melalui pendapatnya bahwa konseling sangat diperlukan untuk membantu anak berbakat akademik dalam mengatasi sikap masyarakat. Di samping itu membantu mereka untuk mencari jalan keluar terhadap sistem pendidikan yang tidak dirancang untuk mengoptimalkan kemajuannya. Dengan demikian, konselor, yaitu bimbingan dan konseling ini diharapkan mampu memberikan bantuan emosional bagi anak berbakat akademik dan orang tuanya. Bahkan guru untuk melakukan modifikasi kurikuler sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan ABA. Jadi disinilah pentingnya konseling pada anak berbakat, yaitu selain membantu terhadap permasalahan yang sedang dialami, mereka juga supaya ada pendampingan di sekolah, selain dari orang tua juga ada pendampingan dari orang dewasa di sekolah melalui layanan bimbingan dan konseling dari konselor. Selanjutnya Mas Reza. Ya, baik. Selanjutnya ada tujuan penting konseling anak berbakat.
banyak karakteristik yang dimiliki anak berbakat, namun beberapa karakteristik anak yang menyangkut sensitivitas yang tinggi, idealis, dorongan yang luar biasa untuk unggul, dan rasa keadilan yang sangat tinggi sungguh berkonsekuensi terhadap sejumlah masalah. Selanjutnya, Silverman, Jos van Tassel-Baska 2001 mengemukakan sejumlah masalah. Di antaranya yaitu yang pertama ada kebingungan tentang makna keberbakatan. Yang kedua, perasaan akan perbedaan. Yang ketiga, perasaan akan ketidaktepatan. Yang keempat, kritik terhadap diri sendiri. Yang kelima, tingkat konflik internal yang meningkat. Yang keenam, kurangnya pemahaman diri dari orang lain. 7, harapan dari orang lain yang tidak realistik. 8, yang terakhir ada hostility orang lain terhadap kemampuan anak berbakat. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu adalah persoalan-persoalan inilah yang menyebabkan pentingnya program konseling di sekolah. Di samping itu, bahwa berdasarkan potensi yang dimiliki anak berbakat, maka untuk perkembangan anak secara optimal sangatlah diperlukan fasilitasi dan bimbingan orang dewasa lainnya yang secara profesional dapat mewujudkan melalui layanan konseling. Jadi, peranan orang dewasa dan fasilitas itu sangat penting sekali dalam membimbing anak berbakat dalam bisa mengembangkan suatu bakatnya. Nah, selanjutnya, jika memperhatikan isu-isu tersebut, sungguh kompleks persoalan anak berbakat akademik, sehingga kebutuhan layanan konseling merupakan suatu yang mutlak. Oleh karena itu, tidaklah sepenuhnya benar bahwa di sekolah-sekolah favorit kebutuhan konseling menjadi tidak sepenting dibandingkan dengan kebutuhan konseling di sekolah yang bukan favorit. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari kelompok 7. Kembali kepada Mas Reza. Baik, ini presentasi dari kelompok 7 sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom chat di bawah ini, atau langsung bertatap muka meskipun hanya daring, oke? Silakan teman-teman untuk bagi yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Oke, sudah masuk pertanyaan dari Mbak Celia. Baik, kita dari kelompok 7 membuka sesi tanya jawab sebanyak 5 terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Oke, pertanyaan sudah masuk dari Mbak Vima. 3 pertanyaan lagi, teman-teman. Oke, Mbak Laila. 2 pertanyaan lagi. Mas Krisna. Oke, 1 pertanyaan lagi. Kami buka. Oke, baik Mbak Maida, kini sudah ada 5 pertanyaan. Ya, ini pertanyaan tersebut saya kembalikan ke Mbak Maida lagi.
Ini nanti kembali saya juga kembali ke Mbak Esa kalau gitu. Oke, baik teman-teman. Dari teman-teman kelompok 7 mungkin ada yang mau menjawab terlebih dahulu. Iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Celia. Pertanyaannya, pada sejumlah masalah menurut Silverman nomor 8 itu ada hostility orang lain terhadap kemampuan anak berbakat. Jelaskan kalimat tersebut dan berikan contoh masalah yang dialami oleh anak atau siswa. Menurut saya, hostility sendiri itu merupakan kebencian. Nah, dalam kalimat itu dijelaskan bahwa hostility orang lain terhadap kemampuan anak berbakat. Jadi menurut saya itu kebencian seseorang atau perasaan nggak suka orang lain terhadap kemampuan anak berbakat itu sendiri. Nah, itu akan menjadi masalah pada anak berbakat. Untuk permasalahan yang dialami itu banyak. Contohnya ada lekas bosan terhadap tugas rutin, mudah tersinggung atau dia itu peka terhadap kritik orang lain, kurang sabar, dan tampak malas dan juga sering ada konflik dengan orang lain. Bagaimana Mbak Celia? Iya, sudah jelas. Terima kasih jawabannya Mbak Seli. Sama-sama. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Krisna. Mas Krisna, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Bagaimana pendapat Anda jika Anda sebagai guru BK di sekolah pedesaan yang sangat sering mengalami permasalahan dengan guru bimbingan dan konseling karena kasus kenakalan remaja yang sudah tidak bisa ditoleran, hal apa saja yang akan Anda lakukan memberikan layanan pada siswa tersebut? Oke, baik. Jadi di lingkungan pedesaan sebagai guru BK, pasti kalau misalkan di sekolah itu juga ada peraturan-peraturan tersendiri. Di setiap sekolah pasti berbeda-beda. Nah, yang saya lakukan ketika memiliki kasus seperti ini, yaitu kasus kenakalan remaja. Nah, mungkin tergantung kasusnya itu apa. Ketika mereka siswa atau peserta didik sudah melakukan kesalahan, mungkin akan dilakukan konseling individu mungkin. Nah, itu bisa jadi karena kita akan menggali misalkan seseorang tersebut atau peserta didik ada yang merokok di sekolah. Nah, itu pasti akan dilaksanakan konseling individu misalkan. Itu untuk menggali informasi kepada konseli. Itu yang pertama. Dan mungkin yang kedua, jika mungkin tidak ada perubahan, ada peraturan bahwa kita harus mengingatkan kembali. Mungkin bisa sampai 2 atau 3 kali. Nah, misalkan ketika anak tersebut mungkin sudah tidak bisa ditoleran atau misalkan kenakalan remaja yang tidak bisa ditoleran, mungkin kita akan menghubungi orang tua. Jadi di situ ada yang namanya layanan kolaborasi. Itu kolaborasi pasti itu ketika ada panggilan orang tua ke sekolah pasti ada juga kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan orang tua. Misalkan kalau perilaku merokok di sekolah itu kan kayak memang tidak boleh ya, termasuk kenakalan remaja. Misalkan dengan kenakalan-kenakalan yang miras atau apa yang sifatnya mungkin sudah tidak bisa ditoleran lagi dengan pihak sekolah, itu juga kita bisa yang namanya referral atau alih tangan kasus. Jadi dalam menangani hal atau kasus yang terjadi dalam sekolah tersebut, kasus kenakalan remaja di sini, itu kita bisa alih tangankan. Jadi kita mengalih tangankan kasus ini dari konselor ke pihak yang lebih berwenang. Misalkan ketika memang anak ini mengalami permasalahan itu karena ada gangguan di mentalnya atau gangguan kejiwaannya. Itu juga kita bisa alih tangankan kepada psikiater.
karena memang bukan ranah kita untuk memberikan layanan seperti psikiater. Kita itu berbeda dari guru BK di psikiater itu berbeda karena basicnya kita bimbingan dan konseling, dan psikiater itu basicnya psikologi, atau mungkin ada alih tangan yang lain kepada psikiater, atau mungkin ke maaf kutipnya rumah sakit jiwa atau apa, itu bisa jadi dialih tangankan. Jadi yang dilakukan guru BK itu ketika ada kasus yang mungkin sudah tidak bisa ditoleran, itu salah satunya yaitu referral atau alih tangan kasus. Seperti itu Mas Krisna. Sebentar Mbak Esa, saya ingin menambah ya. Iya, silakan. Tahap demi sedikit dulu ya. Mas Krisna, gini, kalau menurut pengalaman saya ya, ketika peserta didik tersebut sudah melampaui batas, pasti akan dilakukan layanan home visit. Bahkan guru BK tersebut melakukan observasi di rumahnya, seperti itu. Menurut pengalaman saya. Nah, dan ketika sudah sudah melampaui batas, pasti akan tertulis bahwa atau bisa bahkan peserta didik tersebut itu dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu. Ya, kalau tidak bisa ditoleran lagi, seperti Mbak Esa tadi, dialih tangan kasus ke pihak yang berwenang. Seperti itu, Mas Krisna. Ya. Baik, izin menambahi dari Mbak Esa dan Mas Reza ya, Mas Krisna. Nah, jadi gini, kalau menurut saya ya, guru BK itu sebagai P3K, kayak pertolongan pertama pada konseling, pada peserta didik kita. Jadi kita itu memberikan suatu layanan, tindakan pertama untuk mencegah suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, akan tetapi bahwasannya semisal itu yang diceritakan Mbak Esa tadi, semisal kasusnya itu sangat berat, nah itu kita tidak berwenang lebih lanjut untuk menyelesaikan kasus tersebut karena kita hanya sebagai pertolongan pertama, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Baik, sudah cukup jelas Mas, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama Mas Krisna. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bima. Pertanyaan sangat bagus sekali nih. Modifikasi kurikuler, bahkan di materi pun tidak ada, Mbak Bima. Oke. Kalau menurut dari pengalaman saya kan kata Pak Beni sebut bahwa anak berbakat itu hasil akhirnya pembuatan produk ya, Mbak. Nah, kalau di sekolah saya dulu yang sekolah 2 tahun itu yang modifikasi kurikuler itu pasti anak tersebut terakhir pembuatan produk yaitu tentang robotik. Jadi entah itu kurikuler kan termasuk dari kegiatan dari sekolah seperti itu Mbak Wima. Nah, kurikuler tersebut itu hasil akhir pembuatan produk tentang robotika lalu dipresentasikan ke luar kota seperti itu dan bisa menjadi hasil akhir yang baik untuk sekolah kita sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, mungkin dari kelompok lain atau bahkan teman-teman dari kelompok 7 bisa menambahi. Karena ini saya juga agak bingung, karena di materi juga tidak ada tentang pengertian modifikasi kurikuler. Ya, mungkin gini, yang disebut modifikasi kurikuler itu memang tidak jauh, mungkin ini sub dari modifikasi atau kurikulum berdiferensiasi. Nah, itu kan kalau di kurikulum berdiferensiasi itu kan memang dikhususkan untuk anak berbakat akademik. Itu pasti ada suatu perbedaan di antara kurikulum biasa atau kurikulum berdiferensiasi karena ini memang ditujukan untuk anak berbakat. Jadi mungkin ini ada suatu modifikasi pada mungkin yang kalau di sini kurikuler ya pada ekstrakurikuler ataupun intrakurikuler. Jadi yang dimaksud di modifikasi kurikuler itu juga bisa dikatakan sebagai kurikulum berdiferensiasi, mungkin seperti itu.
Baik, izin menambahi ya, Mbak Fima. Baik, Iya, Mbak. jadi gini, kalau menurut pendapat saya itu sebenarnya pertanyaannya itu tadi Mbak Fima, kalau Yang guru maksudnya melakukan modifikasi kurikuler sehingga sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak berbakat. Jadi itu kalau menurut saya tuh lebih pertama itu kayak ke bakat minat, Mbak. Bakat minat suatu siswa tersebut. Nah, dari bakat minat itu kan bisa dikembangkan ke ekstrakurikuler, kurikuler seperti itu. Seperti itu contohnya Mas Reza ini sukanya kayak gemar futsal apa sepak bola. Nah, dari situ nanti guru olahraga kan bisa kayak seleksi untuk mengikutkan Mas Reza ke jenjang nasional atau internasional dalam permainan sepak bola seperti itu. Nah, maksud saya seperti itu Mbak Maida. Tapi susah untuk mengungkapkan. Bagaimana Mbak Fima atas jawaban yang diberikan saya, Mbak Esa, Mas Reza? Apakah masih ada yang kurang puas atau bagaimana? Insya Allah sudah, Mbak. Terima kasih, Mas. Terima kasih Ira. sekali Mbak Fima. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lailatul Khairiyah. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dari rasa keadilan yang sangat tinggi, sungguh berkonsekuensi terhadap sejumlah masalah dan berikan contohnya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, rasa keadilan. Berarti dari rasa keadilan ini adil, harus gimana kan? Harus bagi rata lah, sama gitu. Nah, jadi berdasarkan potensi yang dimiliki anak berbakat, maka untuk berkembangnya anak secara optimal sangatlah diperlukan sebagai kayak fasilitas dan bimbingan orang dewasa secara profesional. Jadi dari sini anak berbakat itu mempunyai potensi. Nah, dari situ kita harus bersifat adil memberikan seperti fasilitas, layanan, dan bimbingan dari orang dewasa yang mampu atau mahir di dalam bidang tersebut. Nah, melalui hal tersebut, sangatlah diperlukan untuk membantu anak berbakat mencari jalan keluar terhadap sistem pendidikan yang tidak direncanakan untuk dan mengoptimalkan untuk kemajuannya. Jadi, dari sini, dari adanya fasilitas bimbingan, jadi anak berbakat itu mendapatkan kayak perlakuan khusus untuk mengembangkan suatu potensi yang telah dimilikinya, seperti itu. Dari sini, apakah bisa dimengerti, Mbak Laila? Baik, sudah Mbak Maida, sudah sangat jelas. Oke, baik. Kalau contohnya, menurut saya itu seperti ini. Contoh Mbak Laila ini mahir dalam tata rias kayak gitu ya. Nah, Mbak Laila ini difasilitasi oleh sekolah di ekstrakurikuler tata rias. Jadi Mbak Laila ini bisa mengembangkan suatu potensi yang dimiliki Mbak Lia itu ke dalam ekstrakurikuler tata rias. Seperti itu. Jadi kan ini bersifat adil, dari sekolah itu memberikan fasilitas untuk siswanya. Seperti itu. Mungkin dari Mas Reza, Mbak Sally, Mbak Esa bisa menambahkan jawaban dari saya. Mungkin cukup Mbak Maida. Cukup ya? Lalu Mbak Laila gimana? Cukup apa belum puas? Sampun cukup Mbak Ya. Maida. Iya, terima kasih Mbak Laila. Ya, sama-sama. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Penny Arsinta. Yang ditanyakan adalah maksud dari fungsi pengentasan beserta contohnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bimbingan dan konseling itu memiliki beberapa fungsi. Yang salah satunya yaitu fungsi pengentasan. Nah, fungsi pengentasan ini pasti ketika seseorang atau konseling atau peserta didik mengalami permasalahan, itu pasti mereka inginnya permasalahan tersebut itu diselesaikan. Jadi mereka itu pergi ke konselor itu berekspektasi bahwa
permasalahan itu akan diselesaikan atau dibantu dalam menyelesaikan. Nah, siswa yang mengalami masalah dianggap berada dalam suatu kondisi atau keadaan yang tidak mengenakan bagi dirinya. Jadi, dalam suatu kondisi tersebut, upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu melalui pelayanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan upaya pengentasan. Jadi, kalau misalkan ada beberapa format layanan dalam bimbingan konseling, itu ada salah satunya yaitu konseling. Entah itu konseling kelompok atau konseling individu, itu merujuknya atau cenderung ke pengentasan. Mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar? Halo teman-teman. Mohon maaf, suara saya masih terdengar atau putus? Dengar. Ya, jadi fungsi pengentasan itu contohnya seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sudah punya masalah atau sedang menghadapi masalah, ketika sudah merasa bahwa dirinya itu sudah punya masalah, jadi di situ masuknya di fungsi pengentasan. Jadi ketika peserta didik atau konseli itu sudah dihadapkan oleh suatu masalah, ya di situ bimbingan dan konseling itu berfungsi sebagai obat untuk menyelesaikan, mengentaskan peserta didik dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Tadi kan ada yang pencegahan. Kalau pencegahan itu kan sebelum terjadinya masalah. Nah, pengentasan di sini ketika sudah terjadi masalah. Seperti itu, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Mbak Isa. Ya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Dari Mbak Natasha. Satu kayaknya Mbak, punyanya Mbak Natasha. Iya. Pertanyaannya ya ini tadi benar ya. Sepenting apakah fungsi Mbak pemeliharaan Natasha, diadakan dalam konseling? apakah pemeliharaan diadakan dalam konseling? Nah, izin mau menjawab Mbak Natasha. Mungkin nanti dari teman-teman saya juga ingin menjawab. Halo, Mbak Natasha. Iya, Mbak. Oke. Nah, jadi fungsi pemeliharaan itu berarti memelihara segala sesuatu yang baik, yang positif. Baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini oleh peserta didik. Nah, berkaitan dengan perkembangan dan terpeliharanya kemampuan, bakat dan minat dan kecenderungan pemilihan masing-masing peserta didik secara optimal dalam kaitannya dengan pemeliharaan peminatan, pendalaman seperti mata pelajaran yang diikuti oleh anak karir dan tindak lanjut untuk memilih karir. Jadi, sepenting apa sih fungsi pemeliharaan itu? Nah, jadi konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Konselor melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan secara sistematis upaya membantu siswa mencapai tugas perkembangan peserta didik. Jadi di dalam fungsi pemeliharaan ini sangat penting karena di sini itu konselor itu membantu memfasilitasi peserta didik untuk menyelesaikan atau mencapai tugas-tugas perkembangan akhir siswa itu biar cepat terselesaikan seperti itu. Mungkin dari Mbak Esa bisa menambahi? Cukup Mbak Mega, mungkin Mbak Natasha juga sudah paham. Gimana Mbak Natasha, sudah? Mbak Natasha? Iya, sudah sangat paham sekali. Alhamdulillah. Ya, kalau belum jelas nanti mau dijelaskan sama Mas Reza ini. Sudah kok, Mbak. Mbak Mega. Sudah cukup ya. Baik, 6 pertanyaan sudah dijawab semua dari kelompok 7. Terima kasih teman-teman kelas 6A yang sudah bertanya. Mungkin dari sini adakah yang ditanyakan lagi dari presentasi kelompok 7? Sudah cukup, Mbak Maida. Nah, cukup. Cukup semua, Jeh?
Cukup. Dia Belum puas dari jawaban kelompok 7, mungkin kelompok lain bisa menambahi. sampun Mas Reza, sampun. Sampun Mas Reza, sampun, matur suwun. Joyo Mas Reza, monggo ditutup. Betul apa-apa. Oke, baik. Karena dari teman-teman sudah merasa puas dari jawaban kelompok 7, marilah kita tutup presentasi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.